Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan channel Pejuang Kuat, channel yang menceritakan kisah-kisah nyata, kisah misteri, kisah kehidupan, dan lain-lain ya teman-teman. Untuk kali ini saya akan menceritakan atau membahas tentang kisah pengusiran iblis dari surga, yang awalnya iblis itu adalah makhluk yang taat beribadah kepada Allah. Iblis merupakan salah satu makhluk gaib yang disebutkan dalam Al-Quran. Iblis identik dengan setan dan kerap dikaitkan sebagai sosok pengganggu manusia. Kata iblis merujuk pada jin bernama Azazil. Makna dari iblis bahkan tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Yang isinya yaitu wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dan ingatlah ketika kami berfirman, jadi ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka semua malaikat kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Ketika Nabi Adam diciptakan sebagai manusia pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para makhluk untuk sujud. Makhluk yang dimaksud itu disebut al-malaikah, yaitu para malaikat. Namun iblis menolak. Sebutan iblis ini muncul dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, yang dimaksud yaitu Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Dalam sejumlah riwayat dikatakan, konon iblis dulunya yaitu adalah penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Ia pernah hidup bersama dengan para malaikat selama kurang lebih 80.000 tahun dan tawaf mengelilingi arsy bersama malaikat selama 14.000 tahun. Iblis tidak pernah merasa lelah atau mengeluh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata. Pada masa itu, malaikat dan lainnya memberinya gelar Al-Aziz, yaitu artinya makhluk Allah yang termulia kepada iblis. Ada juga yang memberinya gelar Azazil, yang dalam arti itu panglima besar malaikat. Sebutan tersebut lantas berubah akibat pembangkangan yang ia lakukan. Secara harfiah, iblis artinya keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tain. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis pun menjawab,
saya lebih baik darinya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Keangkuhan iblis itu menyebabkan dia diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang hina, sikap angkuh dan pembangkangan tidak patut berada di dalam surga. Penyebutan maz'uman, mazkhurun, yang artinya itu terhina lagi terusir, menunjukkan terhinanya iblis dalam bentuk yang berlipat ganda. Seakan Allah Subhanahu wa taala hendak mengatakan bahwa kehinaan iblis karena keangkuhan dan pembangkangannya tidak cukup satu penghinaan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 18. Qala khruj minha maz'uman madhkhurun laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam minkum ajma'in. La'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu darinya surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Lebih lanjut dijelaskan pengusiran iblis dari surga itu menyebabkan ia dendam terhadap manusia. Iblis meminta Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan bahwa manusia benar-benar menjadi insan yang sesat dan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala lalu memberi tenggang waktu kepada iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi iblis itu ceritanya minta tenggang waktu, jangan dimatikan dulu sampai nanti ya teman-teman. Kepada dengan memanjangkan usianya Allah, jadi Allah itu memanjangkan usia iblis ya teman-teman. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memenuhi permohonan iblis secara sempurna. Kala itu iblis meminta agar tidak dimatikan sampai hari kebangkitan. Hari dibangkitkan lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi waktu hidup bagi mereka hingga kiamat. Jadi iblis hanya diberi waktu hidup itu sampai kiamat saja. Dengan demikian ketika kiamat berlangsung, iblis juga mengalami kematian sebagaimana berlaku pada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Hijr ayat 36 sampai 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa'innaka minal munzurin ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis berkata, wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan sampai hari yang telah ditentukan, yaitu ditentukan waktunya, maksudnya itu sampai hari kiamat ya teman-teman. Dijelaskan Al-Quran menyebut iblis membisikkan kata-kata jahat yang menjerumuskan Nabi Adam. Hal ini tercantum dalam surat Toha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaiton. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah kamu
saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa, kerajaan yang kekal abadi selamanya. Lebih lanjut diterangkan, walau iblis mendapat kesempatan menggoda anak manusia hingga hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memberikan penawarnya, yaitu dengan menjaga konsistensi bertobat nasuha seperti penegasan dalam surat Al-Baqarah ayat 160. Illal ladzina tabu wa aqlahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kenapa di antara keduanya yang sama-sama melakukan kesalahan memiliki nasib yang jauh berbeda? Iblis melakukan kesalahan karena kesombongan dan keengganannya untuk sujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, Nabi Adam melakukan kesalahan dengan melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah terlarang atau buah khuldi, karena dibujuk oleh iblis. Akhirnya Nabi Adam memakan buah itu. Bukankah keduanya sama-sama melakukan kesalahan? Setelah melakukan kesalahan, Nabi Adam langsung mengetahui kesalahannya dan secara langsung meminta ampun agar dibukakan pintu maaf untuknya. Hasilnya Allah memaafkan dan Allah memuliakan Adam di dunia maupun di akhirat. Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi. Hal demikian terekam indah pada firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Lalu bagaimana dengan iblis? Iblis berbeda dengan Nabi Adam. Ketika jelas-jelas melakukan kesalahan, iblis tidak lantas memohon kata maaf dari Allah, melainkan iblis dengan lantang menyalahkan Allah dan tidak mau mengakui kesalahannya. Hasilnya Allah murka kepada iblis dan menghinakannya, bahkan mengutuk atas kesombongannya yang dilakukan oleh iblis. Hal tersebut Allah ceritakan pada surat Al-A'raf ayat 16. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan selalu menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Maksudnya iblis itu akan menghalang-halangi manusia untuk kebenaran akan disimpangkan oleh iblis. Dia akan berusaha sekuat mungkin untuk mempengaruhi manusia. Dalam Nabi Adam melanggar larangan Allah karena dorongan hawa nafsu, sementara iblis melanggar perintah Allah karena dorongan kesombongan. Kesombongan itulah yang berakibat fatal. Kemaksiatan yang melahirkan penyesalan dan hina diri di hadapan Allah itu lebih baik daripada ibadah yang melahirkan kesombongan.
Kalau kita ingin sedikit flashback tentang kedudukan iblis sebelum kisah pembangkangan itu, kita pasti akan tahu bagaimana ketaatan dan posisi iblis sebagai makhluk langit. Karena ketaatan dan ibadahnya, iblis bisa berada pada derajat mulia, disejajarkan dengan kedudukan mulia para malaikat. Tapi karena kesombongan dan merasa diri lebih baik daripada Adam, maka hanguslah semua kedudukan mulia tersebut dalam sekejap. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sangat membenci sifat sombong yang ada pada diri seseorang hamba. Tidak pantas seorang makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik Allah berlagak sombong di bumi ini. Karena satu-satunya yang berhak untuk sombong hanya Allah semata. Maka perihal kesombongan ini, dalam hadis qudsi Allah berfirman, Al-kibriya'u rida'il azumatu izari faman naza'ani fihimal qaituhun nar. Kesombongan itu adalah selendangku, keagungan itu adalah sarungku. Maka barang siapa yang menandingiku di antara keduanya, maka akan aku campakkan ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalamnya bersemayam setitik rasa kesombongan. HR Muslim. Ya mungkin sekian dulu ya teman-teman, yaitu tadi menceritakan tentang seorang iblis yang diturunkan dari surga Allah, diusir dari surga karena kesombongannya. Jadi kita manusia tidak boleh sombong ya teman-teman, karena kesombongan hanya milik Allah semata. Kalau ada orang manusia yang sombong, berarti dia itu mengikuti jejak iblis ya teman-teman. Mungkin sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, Pejuang Kuat, biar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Bila ada kurang lebihnya, karena saya juga masih belajar untuk membaca ya teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kisah ini bisa membuka pandangan kita, karena kita itu tidak boleh sombong ya teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.